hasil diskusi kami tentang metode Java. Yang pertama ada metode content equals, kedua copy value of, dan yang ketiga ada end suite. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rizal Fauzi. Saya Muhammad Jumar Fadilov. Saya Satria Juliana. Saya Kirawati. Saya Trismawati. Baik, langsung kita ke presentasinya saja. Baik, yang pertama ada metode content equals. Content equals adalah metode yang akan memberikan nilai true jika string tertentu memiliki nilai yang sama dengan string yang dibandingkan dalam string buffer. Berikut adalah sintaks dari content equals, string buffer, public boolean, content equals, string buffer. Yang dimaksud dengan string buffer di sini adalah sebuah kelas library yang digunakan untuk mengolah data dan juga nilai karakter. Kelas tersebut terdapat di dalam package JavaLang. String buffer secara konsep memiliki kemiripan dengan tipe data string, yaitu untuk menampilkan karakter. Perbedaannya terletak pada beberapa fungsi serta objek dari kelas string buffer. Kita dapat menambahkannya ataupun menghapus karakter di dalamnya. Next. Berikutnya ada content equals, catatan SB nilai string buffer yang akan dibandingkan. Metode ini memberikan nilai true jika dan hanya jika string yang dibandingkan memiliki nilai yang sama dengan string yang ditentukan dalam string buffer. Jika tidak, maka akan memberikan nilai false. Berikut adalah contoh codingan dari content equals. Di sini ada string pertama yaitu bernilai aku yang dibandingkan. String kedua yaitu bernilai aku tidak sama. Jadi string selanjutnya string buffer. String buffer merupakan string yang akan dibandingkan. Nah, di sini bernilai aku yang dibandingkan. Jika kita running, maka outputnya adalah yang string pertama bernilai true, yang string kedua bernilai false. Kenapa string pertama bernilai true? Karena string pertama dan string buffer bernilai sama, yaitu aku yang dibandingkan. Nah, selanjutnya ada metode copy value of. Copy value of digunakan untuk mengcopy sebuah nilai dari array dengan variabel char menjadi string, yang dimana metode ini bukan menambahkan isi atau nilai yang ada dalam sebuah variabel string, melainkan menggantikan nilai yang sudah ada dengan urutan karakter dalam array. Variasi copy value of. Copy value of memiliki dua variasi. Satu, copy value of char data statis. Ini menyalin seluruh array data ke string. Dua, string statis copy value of dalam kurung char data ini offset in count. Ini hanya menyalin karakter tertentu ke string menggunakan nilai offset dan hitungan yang ditentukan. Offset adalah indeks awal dari mana karakter perlu disalin dan dihitung adalah jumlah karakter yang akan disalin. Misalnya, offset 2 dan hitungan 3 akan diartikan sebagai hanya 3 karakter array mulai dari indeks kedua dalam kurung posisi ketiga hanya karena indeks dimulai dengan 0 yang harus disalin ke string yang bersangkutan. Copy value of. Pertama-tama kita bikin public class copy value of, lalu public static void main string char string 1 ada kata h e l l o spasi w o r l d. String 2 kosong, string 2 sama dengan string 2 copy value of dalam kurung string 1 system out print, sistem yang ditampilkan plus string 2. String 2 sama dengan string 2 copy value of dalam kurung string 1 koma 2, koma 9. Sistem out print dalam kurung string yang ditampilkan plus string 2. Lalu kita run dan menghasilkan output string yang ditampilkan hello world, string yang ditampilkan LLO WORLD.
End-with, metode ini berfungsi untuk memeriksa apakah string berakhir dengan nilai akhiran string yang ditentukan. Bentuk penulisan fungsi end-with itu sendiri selalu berdampingan dengan variabel bertipe data string. Sintaknya, berikut adalah sintak dari boolean end-with atau string suffix, public boolean end-with, dalam kurung string suffix. Catatan untuk suffix merupakan akhiran dari string. Metode ini memberikan nilai true jika urutan karakter diwakili oleh argumen yang merupakan pada akhiran dari urutan karakter yang diwakili oleh objek tersebut. Nilai false sebaliknya. Perhatikan bahwa hasilnya akan true jika argumen adalah string kosong atau sama dengan string objek yang ditentukan oleh objek metode equals. Selanjutnya yaitu ada contoh codingan EndSuite, di mana di contoh tersebut ada sebuah kelas yang bernama EndSuite. Kemudian kita buat sebuah mainnya yaitu public static void main. Kemudian kita buat sebuah objek baru yang bernama str dan tipe datanya yaitu string, nilainya aku bukanlah yang terakhir. Kemudian kita buat sebuah variabel readval bertipe datakan boolean yang berfungsi nantinya untuk memberikan nilai true atau false kepada objek yang dibandingkan. Di sini yang pertama ada readval sama dengan str.endSuite terakhir. Di sini fungsinya yaitu objek yang dibandingkannya apakah sama dengan objek str yang ada di atas. Kemudian kita sysout_print nilai yang diberikan apakah nilai true atau false, maka kita ambil variabel readval-nya. Kemudian yang kedua yaitu ada readval sama dengan str.endSuite tera, sama yaitu untuk membandingkan apakah ada persamaan dengan objek str di atas. Kemudian kita sysout_print nilai yang diberikan itu apakah true atau false. Nah, di sini kita sudah melakukan percobaannya, yaitu nilai yang pertama memberikan nilai true. Kenapa true? Karena nilai terakhir ini ada sebuah persamaan dengan objek str di atas terakhir sama. Di situ juga ada terakhir dan posisinya juga ada di akhir karakter. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan nilai false. Kenapa false? Karena di sini objeknya itu cuma teranya doang. Karena tera tersebut sama ada persamaan, cuman tidak lengkap saja. Karena yang pertama itu sampai ada here-nya dan kedua teranya doang, sedangkan here-nya tidak ada, maka menghasilkan nilai false. Jadi kesimpulannya, jika objek tersebut mewakili akhir karakternya ada di objek yang akan dibandingkan dengan objek di atas, maka nilai tersebut akan menghasilkan true dan sebaliknya. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah contoh kasus yang dimana kita akan mengecek sebuah domain email. Apakah domain email tersebut populer atau tidak populer dengan menggunakan metode EndSuite. Baik, kita langsung saja. Pertama kita buat sebuah kelas. Kita nama kelasnya bebas. Di sini saya akan memberi nama cek email. Oke. Nah, di sini yang pertama kita buat sebuah public static string validasi populer. Kita isi string email. Selanjutnya kita membuat sebuah list email string. Kita buat sebuah variabel email
ending sama dengan pertama kita gmail.com karena @gmail.com ini sering banyak digunakan oleh orang-orang. Kemudian @yahoo.com. Baik, kita coba saja dua sebuah email yang populer saat ini. Selanjutnya kita buat sebuah string message. String message 1 sama dengan yang dimana message tersebut adalah domain email yang populer. Untuk yang keduanya, kita buat sebuah message 2 sama dengan adalah domain email yang tidak populer. Nah, jika sudah kita buat sebuah perulangannya untuk mengecek apakah sama isi @gmail.com itu dengan yang ada di list si domain emailnya. Kita buat sebuah perulangan. Kita buat sebuah string baru. com email ending sama dengan .2 com email endings. Nah, jika email ends with dengan string baru yang kita buat tadi yaitu com email ending, maka return message 1 dan kita return message kedua. Nah, jika sudah kita buat sebuah mainnya PSVM. Nah, di sini kita buat string email pertama yang akan diuji coba nanti. Misalkan kelompok 4 @gmail.com. Nah, yang kedua kita buat contohnya yang tidak ada di list di sini. Kita buat contohnya seperti mail.com. Mail.com tidak ada di sini. Kita buat kelompok pencet kelompok 4 @mail.com. Selanjutnya kita isi lagi percobaan menggunakan yahoo.com. Dan yang terakhir biar sama 2 benar dan tidak benar. Selain mail ada hotmail. Kita coba kelompok 4 @hotmail.com. Nah, jika sudah kita buat sebuah try di mana ada try, di situ ada catch. Di sini kita akan menguji perbandingan apakah sebuah email keempat ini populer atau tidaknya. Pertama kita email 1
ditambah validasi populer email 1 dan seterusnya sampai yang keempat. Email 2 salah, maaf. Nah, jika sudah kita isi catch-nya, kita buat exception-nya. Exception variabel E biar mudah. Maka kita di sini sistem out print lagi e.toString. Nah, jika sudah kita coba run file tersebut. Tuh, di sini kelompok 4 @gmail.com adalah domain. Oh, maaf, typo. Nah, kita run kembali. Nah, di sini yang pertama kelompok 4 @gmail.com adalah domain email yang populer. Kenapa yang populer? Karena @gmail.com tersebut berada di list com email and list ini yahoo.com. Dan yang kedua mail.com, kelompok 4 @mail.com adalah domain email yang tidak populer karena domain @mail.com tersebut tidak ada di sini. Begitupun seterusnya @yahoo.com adalah email yang populer, hotmail.com adalah email yang tidak populer. Nah, di sini kita coba tambah @mail.com. Apakah akan berubah? Kita run kembali. Nah, kelompok 4 @mail.com adalah domain email yang populer. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.